Hai, Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi di Guper, Guru Populer. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum menonton videonya, yuk sama-sama kita like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa untuk menekan loncengnya. Terima kasih. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki materi, Guper mau nanya nih, mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa berbicara dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan dan berbicara itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Apakah teman-teman tahu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia terdapat pada Quran Surah Al-Hajj ayat 5 yang artinya, kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua. Next ke materi ya. Pembahasan yang pertama yaitu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, adik-adik, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Berikut adalah macam-macam makanan sehat. Yang pertama ada makanan pokok, yang kedua ada lauk pauk, yang ketiga ada sayur-sayuran, yang keempat buah-buahan, dan yang kelima ada susu. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat, contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan sehat selanjutnya yaitu lauk pauk. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Makanan sehat selanjutnya yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, makanan sehat dan bergizi juga harus mengandung lemak. Makanan yang berlemak yaitu seperti ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan yogurt. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia yaitu pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Contoh kedua yaitu saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri.
Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Contoh perkembangan yang ketiga yaitu pada saat masih kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia, dimulai dengan fase bayi 0,2 tahun, lalu masuk kanak-kanak atau balita rentang usia 2-5 tahun. Kemudian anak-anak rentang usia 6-10 tahun. Lalu masuk remaja, perempuan dan laki-laki rentang usia 11-18 tahun. Lalu masuk dewasa rentang usia 20-40 tahun. Terakhir, lansia atau lanjut usia atau manula rentang usia di atas 50 tahun. Nah, teman-teman, semoga apa yang gue perjelaskan dapat difahami ya. Nah, yuk sama-sama kita berikan kesimpulan pada materi hari ini. Kesimpulan untuk materi hari ini ialah pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda-beda ya, tergantung makanan, kebiasaan olahraga, serta gen atau keturunan dari orang tua. Jadi, saat teman kita memiliki perbedaan tinggi badan ataupun berat badan dengan kita, tidak usah saling membeda-bedakan ya. Karena semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Nah, teman-teman, semoga penjelasan tadi bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.